Salam sehat seutuhnya, salam budaya baru bagi jemaat Abaloh yang dikasih Tuhan, jemaat Abaloh Bali tentunya. Hari ini saya ingin kembali membagikan dengan tema investasi dalam budaya kerajaan Allah. Sebelum saya melanjutkan sharing firman Tuhan minggu ini, izinkan saya membuka masker saya. Sekaligus saya ingin mengingatkan, mari tetap kita menggunakan masker dan dengan membawa hand sanitizer. Mengingat Pak Jokowi sudah mengingatkan presiden kita yang luar biasa itu, bahwa COVID mengalami peningkatan. Khususnya di kota Jakarta, saya dengar setiap hari 1000. Dua hal saya ingin mengingatkan, kita mesti betul-betul beriman, percaya bahwa Tuhan menjaga setiap kehidupan kita. Kedua, kita berhikmat dengan menjaga protokol kesehatan. Tema kita adalah investasi dalam budaya kerajaan. Saya ingin mengingatkan jemaat Abaloh Bali yang dikasih Tuhan. Dalam kita membangun, selalu saya mengaitkan dengan apa? Misi, visi, dan nilai-nilai kita sebagai keluarga besar Abaloh. Kita punya kerinduan setiap hari, setiap minggu, bahwa kita ingin menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kita diingatkan setiap kita adalah murid, kita tinggal dalam komunitas dan kita memancarkan gerakan kasih Bapa, gerakan untuk memberkati lingkungan kita, gerakan misi, boleh disebut demikian, dan tujuannya adalah menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Nah, hamba dalam kasih Kristus adalah nilai kita. Nah, nilai inilah yang disebut dengan budaya. Kata lain budaya adalah nilai-nilai kita. Kita diingatkan oleh Mbah Google berkata, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Cara hidup ini membedakan antar pribadi atau kelompok itu dengan kelompok yang lain. Jadi kalau kita bicara nilai, kita bicara budaya, jemaat Abaloh Bali adalah hamba dalam kasih Kristus. Nah, kita sedang membangun budaya itu di tengah-tengah kita pada tahun 2022 ini. Kita sudah memasuki bulan ke-7. Kita akan terus berfokus untuk membangun budaya kerajaan Allah. 2 Timotius 3 ayat 10 berkata, Paulus berkata pada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku adalah budaya. Petrus mengingatkan 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi yang disebut budaya apa? Kembali lagi saya ingin mengatakan, membangun cara hidup sesuai Alkitab, membangun cara hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita punya, yaitu keluarga besar Abaloh ini. Dalam membangun budaya, pastikan setiap kita, mempunyai dasar adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ulangi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Meliputi semua aspek kehidupan kita. Rohani kita, jiwani kita, dan juga fisik kita. Makanya saya membagi di dalam 5 area, 6. Rohani, emosi, intelektual, fisik, sosial, dan lingkungan. Semuanya harus dibangun. Semuanya harus seimbang. Tentunya seimbang dengan apa yang kita percaya dengan nilai-nilai kita. Beberapa waktu yang lalu, saya membacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Karena tema kita membangun budaya kerajaan Allah. Matius 6:33 berkata demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbicara tentang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kata mencari itu bahasa Inggrisnya seek. Seek itu adalah menjadikan kerajaan Allah, karena objeknya kerajaan Allah, sebagai yang terutama. Seek itu bisa berarti kita mengejar dengan sungguh-sungguh supaya hal itu terjadi. Kalau demikian kita bisa menyimpulkan Matius 6:33 berbicara
kita mengutamakan Yesus lebih dari segala hal yang ada. Di luar itu adalah berhala. Kenapa disebut berhala? Karena ingat, ketika Tuhan Yesus menjadi nomor 2, ada yang menjadi nomor 1, itu adalah berhala. Dengan kata lain, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita sedang menjadikan Yesus yang terutama. Tuhan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, Tuhan Yesus sebagai apa? Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kita. Dan bukan hanya kita sedang ngomong saja, wacana saja, tetapi harus dinyatakan di dalam apa? Di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita. Dan didasari dengan hati kita yang seperti Pak Doni sampaikan minggu lalu. Di dalam proses kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ada 3 hal yang ingin saya bahas hari ini, yaitu waktu, yang kedua usaha, yang ketiga adalah uang. Saya akan berbicara tentang waktu. Pengkhotbah 3 ayat 1-3 berkata demikian. Saya membacakan untuk setiap kita. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Saya akan melompat ayat 11. Ia atau Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ingat minggu lalu tentang hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Kenapa ketika kita menginvestasikan mencari kerajaan dan kebenaran, waktu menjadi proses penting? Karena waktu dimiliki oleh semua orang. Saya Pak Ferdinand mempunyai waktu. Hanya orang mati yang tidak punya waktu. Yang kedua yang menarik, waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulang dalam kehidupan kita. Saya sebut dalam bahasa Inggrisnya kata-kata bagus. Consume. Ya, hilang, tak bisa diulang. Di Alkitab mengatakan, waktu itu ada waktu yang menyedihkan dan membahagiakan. Ya, di situ ada katanya, ada lahir, ada waktu mati, perlawanan yang ada membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu untuk membangun. Kelihatannya ada sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tetapi yang ingin saya ingatkan apa? Pastikan di dalam kehidupan kita, semua waktu kita harus dalam kontrol Allah. Saya ulang, dalam kontrol Allah. Kenapa? Ketika kita berkata mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, waktu akan memberikan bukti bahwa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya ulang, waktu menentukan, waktu memberikan bukti. Kalau hidup saya, waktu saya isi dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara nafsu, ya, kita akan berkata bahwa itu fokus kita. Pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, waktu utamamu kau berikan pada siapa? Adakah waktu untuk kita membaca firman Tuhan? Adakah waktu kita memikirkan untuk kita mengasihi Allah dan sesama? Adakah waktu untuk kita melayani keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, untuk kita bisa menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kita? Waktu adalah sebuah proses yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau waktumu engkau serahkan kepada Tuhan, dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Memang ada yang menyedihkan, ada yang membahagiakan, dan Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Sebuah pertanyaan penting, bagaimana dengan waktumu sehari-hari? 24 jam kita bisa hitung. Untuk siapa waktu kita? Berapa lama untuk Tuhan? Berapa lama kita melayani keluarga kita? Bagaimana kita melayani komunitas kita? Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita belajar? Dan sebagainya. Hitung baik-baik waktumu di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua, saya akan berbicara tentang usaha. Di mana ayatnya? Kejadian 2 ayat
15. Berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden. Dalam hal ini adalah Adam dan Hawa, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan. Mereka harus berusaha. Ya. Perintah Allah kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa. Manusia waktu sempurna harus melakukan usaha. Ya. Bagaimana setelah jatuh dalam dosa? Ternyata dalam bahasa Inggrisnya berkata samimon, sama saja. Katanya di mana? Kejadian 3:23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia, Adam dan Hawa, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Perintah Allah kepada manusia setelah ia jatuh dalam dosa. Dia mengerjakan dengan bersusah payah atau sorrow, penderitaan. Ya kalau saudara hari ini menderita itu akibat dosa. Walaupun kita sudah diselamatkan, menerima Tuhan Yesus, ingat secara fisik kita masih mengalami penyempurnaan. Tubuh kita akan disempurnakan nanti, pikiran sedang disempurnakan, roh kita sudah disempurnakan. Ada penderitaan yang kita alami. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Berusaha adalah sebuah gaya hidup yang diberikan kepada orang percaya. Terlepas dia sebelum jatuh dalam dosa atau setelah dia jatuh dalam dosa. Adam yang sempurna, Adam yang jatuh dalam dosa, dia melakukan usaha, dia mengusahakan. Usahanya untuk apa? Untuk dia bisa menyatakan kehendak Allah, rencana Allah di dalam kehidupannya. Setiap manusia diperintahkan Allah untuk berusaha atau melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, khususnya ketika kita jatuh dalam dosa. Setelah Adam jatuh dalam dosa, mereka harus berusaha dengan penuh penderitaan, katanya, penuh penderitaan. Loh, kalau begitu, di mana letaknya Allah? Sebentar. Allah memberi kesempatan kita berusaha. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, kita mesti berusaha. Ada bagian kita. Di situ dikatakan ada penderitaan, ada ketidaknyamanan, ya. Engkau mencari kerajaan dan kebenarannya, kalau berkata aku ini aman-aman, enak-enaknya saja. Loh, Alkitab ngomong ada penderitaan. Ya. Allah menjadikan kita tidak sebagai robot, ya, tiba-tiba enak jadi, tidak. Allah memberikan kehendak bebas dalam usaha kita mencari kebenaran-kebenaran Allah. Dan supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada bagian manusia dan tentunya ada bagian besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Di dalam berusaha, kita pastikan kita melakukan apapun juga mencari kerajaan Allah. Apapun kita lakukan, Kolose 3 ayat 23 memberi masukan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau mengusahakan sesuatu untuk mencari kerajaan Allah, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita ingin membangun nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita, kita berusaha fokusnya kepada manusia, kita akan kecewa. Katakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kecenderungan manusia dinilai oleh manusia. Kita ingin dinilai oleh manusia. Lakukanlah semua itu untuk Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Dan itu adalah prinsip yang paling Tuhan mau. Di dalam mengusahakan, ada sebuah cerita yang menarik. Cerita apa? Ketika orang Israel mengalami situasi yang sulit, berdosa, mereka dibuang ke Babel. Mereka dibuang di Babel, orang berdosa. Ternyata mereka tetap harus mengusahakan. Katanya bagian, Yeremia 29:7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jangan kau berpikir, wah saya ini menderita, saya ini lagi kesulitan. Bangsa Israel pernah mengalami kesulitan karena dosa mereka 70 tahun di Babel. Mereka diperintahkan Allah untuk mensejahterakan, memikirkan kesejahteraan, melakukan tindakan-tindakan untuk mensejahterakan Babel. Itu perintah Allah loh. Perintah untuk bertindak, perintah untuk mengusahakan. Apalagi kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian ini normal. Engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Dosanya
merah seperti kirmisi dijadikan putih seperti salju. Apakah engkau tidak mau mengusahakan kerajaan Allah di dalam kehidupanmu? Untuk siapa? Untuk hidupmu sendiri, untuk keluargamu, untuk komunitasmu, untuk sekitar kita. Pastikan tindakan kita mengusahakan supaya kerajaan Allah dinyatakan. Karakter Kristus dinyatakan. Kebaikan dan kebenaran Allah dirasakan oleh semua orang. Karena usaha-usaha kita. Apakah usahamu untuk membangun kerajaan Allah? Ketika engkau mencari kerajaan Allah, pastikan engkau punya usaha, punya effort, punya sesuatu yang kau kerjakan. Yang menjadi bagian kita untuk menjadi berkat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagian ketiga yang kita harus investasikan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah uang. Kenapa uang? Di dalam Alkitab ada banyak ayat yang mencatat tentang spesialnya uang. Saya katakan spesial itu apa? Begini, kita baca dulu ayatnya ya. Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan ia tidak mengindahkan yang lain. Kamu atau saya tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Seakan-akan Allah dibandingkan dengan dewa Mamon. Allah dewa yang memberikan keuangan. Betul, uang adalah salah satu ujian kekristenan kita. Karena itu kita perlu menginvestasikan uang kita untuk kerajaan Allah. 1 Timotius 6 ayat 10 memberikan penjelasan, penekanan lebih jelas. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar kejahatan adalah uang. Karena itu cara yang terbaik untuk kita mengalahkan kedagingan kita ya, adalah kita menyerahkan uang kita, menginvestasikan uang kita kepada Allah. Saya tidak katakan menginvestasikan, memberikan uang kita semua kepada gereja atau kepada Allah. No, bukan itu isinya. Kita harus mengatur uang. Kita harus mengontrol uang kita. Kita mengutamakan Allah dan menjadikan uang itu hamba yang kita bisa kontrol. COVID-19 mengingatkan kita bahwa proses bisnis adalah salah satu proses yang penting yang mengalami dampak serius selain kesehatan. Walaupun menurut saya ada lagi yang lebih penting, adalah keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya kenapa Allah menggoncangkan melalui COVID? Supaya kita diingatkan kembali bahwa ada yang lebih penting dari sekedar kesehatan dan uang khususnya adalah Allah. COVID-19 yang lalu mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Allah mau diutamakan. Allah mau yang terutama di dalam kehidupan kita, bukan uang kita. Ingat, kalau uang itu menjadi tuan, mengontrol hidup kita, mengontrol hidup saya atau Pak Ferdinand, dia akan menjadi tuan yang jahat. Ada banyak orang karena uang dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan imannya, meninggalkan hal-hal yang baik. Karena uang adalah akar segala kejahatan. Karena uang dia serakah, iri hati, benci, mencuri, merampok, korupsi. Itu karena uang. Ketika kita mengutamakan Allah dan menjadikan uang itulah hamba, adalah itu yang Allah mau. Pastikan hidupmu kontrolnya adalah Allah, Tuhan Yesus. Dan dengan kekuatan kasih karunia Allah, engkau bisa mampu mengontrol uangmu. Caranya bagaimana? Investasikan uangmu. Caranya bagaimana? Mulai engkau belajar memberi dengan uangmu ya. Kalau engkau tidak belajar memberi, susah ngontrolnya. Tentunya bukan hanya memberi. Saya nanti akan mungkin berbicara ada proses tentang uang ini. Paling tidak sekarang saya memberikan sedikit tipsnya. Saudara, tentang uang, yang proses penting adalah saudara mesti memberi, ya, menabur, memberi untuk perpuluhanmu. Ingat loh, perpuluhan itu perpuluhan kok harus
menurut bangsa Israel, perpuluhan, angka perpuluhan itu paling kecil, saudara. Karena ada yang lain selain perpuluhan, ya. Ya, itu sebagai tanda kita ini pengelola, ya. Perpuluhan, persembahan, bisa kita memberikan untuk orang miskin, memberikan ke keluarga, itu penting. Oh, itu penting sekali, tanggung jawabnya pria, harus bertanggung jawab untuk seluruh keluarganya, ya. Apalagi kita belajar untuk mengatur uang kita, mengontrol uang kita, belajar untuk menabung dan sebagainya. Tidak salah. Saya ingin mengulang perkataan ini. Kalau saudara tidak bisa mengatur uang, uang akan mengatur hidupmu. Dan uang akan menjadi tuan yang jahat atas hidupmu. Pastikan ketika engkau melihat uang, melihat Allah yang utama. Allah yang terutama dalam kehidupan kita. Sebelum saya berdoa untuk setiap kita, nanti ada bahan diskusi yang kita bisa diskusikan di rumah, baik dengan keluarga kita atau komunitas kita. Saya ingin berdoa untuk setiap kita. Kalau di antara kita mungkin masih gagal menginvestasikan hidup kita, baik melalui uang, usaha kita, effort kita, baik waktu kita untuk kerajaan Allah. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi hidup kita. Ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Amin. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman, untuk sharing firman hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat itu, supaya kami bisa menginvestasikan uang, waktu, usaha kami untuk kerajaan Allah. Tuhan, tolong kami dengan kasih karunia-Mu, bukan kekuatan kami. Karena ada bagian kami yang harus kami kerjakan. Dan Tuhan berikan kasih karunia-Mu untuk kami menginvestasikan. Ini bukan kuat dan gagah kami. Ketika kami melakukan menginvestasikan waktu, usaha, dan uang kami akan mendapat kebenaran. Kami akan mendapat kebenaran Allah. Kami akan mendapatkan apa yang Allah mau dalam kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu ditambah-tambahkan buat kami. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah belajar memberikan waktu, usaha, dan uang mereka. Allah, Engkau tidak pernah berhutang kepada siapapun. Engkau pasti akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menabur, menginvestasikan hidupnya dengan waktu, usaha, dan uangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.